Kita mulai saja ya. Sudah hampir 20 menit nunggu. Ya, 3 orang ya, nggak apa-apa ya. Tolong dibuka videonya. Kita mulai aja perkuliahannya. Lanjutan dari penyederhanaan rangkaian logika ya. Kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat sampai bisa membuat peta Carnot ya, petanya. Nah, sekarang dari peta tersebut, nah kita bisa menyederhanakan rangkaian logika jika dia memungkinkan. Ada syaratnya nanti ya, sama juga dengan perfaktoran. Ini juga ada syaratnya ya. Syaratnya nanti kalau di sini syaratnya sebagian besar tuh langsung kelihatan dari mata ya. Oh ini bisa, oh ini tidak. Langsung kelihatan ya kalau dengan peta. Jadi setelah sebentar ini salah ambil saya ya. Bentar, ada salah. Ini babnya kemarin nih ya. Salah ambil nih. Kita masuk ke bagian keduanya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Dari pembuatan peta Carnot kemarin, kita dapat mempergunakan peta tersebut untuk penyederhanaan rangkaian digital ya, rangkaian logika umumnya. Pertama, kalau dia berpasangan, syaratnya ya, yang pertama kalau dia berpasangan. Berpasangan itu adalah sepasang angka satu yang berdampingi secara vertikal atau secara horizontal, ya. Jadi ada syaratnya vertikal atau horizontal. Kalau diagonal itu tidak. Nanti mana yang vertikal mana horizontal ya nanti saat kita ini sedikit. Ya. Jadi dia secara vertikal atau horizontal gitu ya. Sehingga kalau ada pasangan akan hilang satu variabel beserta komplemennya. Nah, kalau variabel beserta komplemennya hilang berarti kan dari 4 berarti menjadi 3, kalau dari 2 menjadi 1, itu seterusnya ya. Contohnya, katakanlah 4 variabel, umpamanya ada nilai output dari tabel kebenaran itu yang hasil kali fundamentalnya ada 2 ya, seperti ini. Dan 2-nya berdekatan. Berdekatan AB, CD dengan AB, C, D komplemen. Ya. Nah, ini kalau seperti 2 seperti ini, dengan aljabar juga langsung kelihatan ya. Tapi aljabar kita harus mana sama mana yang melawan. Kalau di sini langsung, oh ini bisa disederhanakan. Nah, cara penyederhanaan ini disebut yang horizontal, mendatar ya, mendatar. Yang mendatar. Nah, di sini kita lihat ke kirinya. Berarti kan di sini kan AB ya, berarti yang sisanya AB. AB. Nah, yang di atasnya mana? Nah, yang di atas tidak semua, kecuali sini 1 semua ya, baru dia. Ini kan hanya ininya 0. Nah, ini satunya nih, ini dan ini. Berarti yang sama mana? Itu sisanya. Ini AB, yang di atasnya yang sama mana? Yang sama adalah C ya. D dan komplemennya berlawanan, jadi hilang. Jadi ininya ini hilang, ini hilang. Tinggal ini ada AB, C. Sebenarnya kan ABC ditambah ABC. Kan? A ditambah A sama dengan A kan? Sebenarnya persamaan ini adalah ABC ditambah ABC. Tapi karena A ditambah A sama dengan A, AB ditambah AB sama dengan AB, sehingga ya sama dengan diri dia sendiri. Kalau persis sama persamaannya ya, sama. Nah, jadi kan? ABC. Nah, ini kalau secara gambar. Ini cara gambar juga bisa. Kalau 2 ya, gampang. Nah, dimana ini ya secara horizontal. Ini disebut pasangan. Kemudian secara vertikal nih, ke atas ya. Tadi horizontal, sekarang secara vertikal. Itu juga disebut pasangan atau berdekatan. Tidak boleh ada yang menyelinginya ya. Jadi antara dia tidak boleh ada. Apakah secara vertikal atau horizontal. Berarti dia tidak berdekatan lagi. Ada angka 0 di antara dia, tidak boleh ya. Ini yang pasangan secara vertikal. Sama dengan tadi,
Kalau tadi lihatnya ke kiri gitu ya, AB-nya ini dia ke atas karena dia sejajarnya ke atas kan. Tadi kan sejajarnya ke mendatar ke atas. Berarti ini dia sisanya nih. Ini ada, tinggal yang ini mana, yang berlawanan mana, dicoret. Ya kan, berlawanan. Tinggal A, C, D komplement. Sebenarnya kan A, C, D komplement ditambah A, C, D komplement. Tapi A, C, D komplement ditambah yang sama artinya sama dengan diri sendiri. Nah, ini secara aljabar. Ini masih mudah secara aljabar ya. Ini kalau dia secara vertikal. Ini kalau horizontal umpamanya seperti ini. Umpamanya di sini angka 1 gitu ya. Kemudian di sini angka 1. Ini tidak, ini bukan pasangan. Ya, ini bukan pasangan. Ya, ini adalah dia bukan disebut pasangan. Yang disebut pasangan itu adalah kalau dia vertikal atau horizontal. Kalau diagonal tidak. Atau yang ini umpamanya. Ini ke sini. Nih, umpamanya. Nah, ini juga bukan pasangan ya. Ini juga bukan pasangan. Ya. Nih, ini bukan pasangan. Jadi ya. Udah dulu ininya ada temanmu yang itu yang disebut pasangan ya. Pasangan itu kalau dia berdekatan secara vertikal atau horizontal. Nanti ada sebenarnya yang hanya dia jauhan tetapi dia nanti ada punya ya. Ini yang kasat mata dulu. Yang langsung kelihatan. Nanti dia hilang satu variabel bersama komplemennya. Tadi dia 2 persamaan 4 variabel menjadi hanya 1 persamaan. Kalau berpasangan. Ya. Nah, ini kalau dia lebih dari satu kelompok, gimana? Kalau lebih dari satu kelompok, berarti sama pencarian dengan tadi, kemudian hasilnya tadi dijumlah. Ini ada 4 kan ini, 4 kelompok, ini kan persamaannya nih. Nah, ini kalau dihitung akan panjang, ada beberapa kemungkinan gitu ya. Kelompok pertama dengan kedua, ininya dengan 3 dengan terakhir. Pertama dengan ketiga, berarti kedua dengan terakhir. Pertama dengan ketiga, berarti dia kedua dengan pertama dengan terakhir, kedua dengan, ada 3 kali. Coba mana yang paling sederhana kan? Nah, sini langsung ketahuan. Nah, ini dia dekat. Nah, sama nih, ini ke atas tadi kan? Ini C komplement D. Sisanya ini. Nah, sisanya ini kan? Nah, ini kan dia udah pasti yang sejajar dia ya. Ini sejajar ke atas. Angka 2 sejajar, angka 1 yang sejajar itu yang sisa ya. Nah, kemudian ini mana yang berlawanan yang hilang? Yang sama. Ini sisa, ini AB. Berarti A, C komplement, D komplement. Kalau di sini yang sejajarnya apa? A komplement B. Sisanya nih yang berlawanan apa? C komplement dengan C. Ya kan? Nah, jadi ya A komplement B, D. Nah, kemudian ini dijumlah. Nah, kalau sudah aljabar, pas yang dapat kita ini yang pas di tengahnya nih, nah ini dapat, ya dapat dia. Kalau nggak pas nanti dia malah tidak paling sederhana. Ini udah nggak bisa sederhana. Kalau gini aljabar gimana? Ini A komplement, di sini A berlawanan bisa. Ini nggak punya B, ini B gimana? Ini D-nya berlawanan. Ini bisa nih kan? Nah, ini nggak punya C, ini C komplement, nggak bisa. Hanya berlawanan, nanti bisa. Berarti di sininya D-nya ini berlawanan lagi, bisa kan? Nah, ini berlawanan. Ini nggak punya A, nah, ini nggak punya D, B, ini nggak punya C, nggak bisa. Udah mentok ini. Nah, tapi jauh lebih kan, aslinya ini kalau kita hasil kali fundamentalnya ini, nah, dia menjadi di sini. Ya kan? Dan ini nih sama. Kan? Itu kalau pasangan. Jadi kalau pasangan menghilangkan satu variabel. Kalau sini dia jadi 3 tadi kan, ini kelompoknya 3, 3, 4, 4, 2, jadi 3, 1. Ini juga 4, 4, 2 menjadi 3. Ini dari 4 kali 4, 4 kelompok, masing-masingnya 4 variabel, hanya menjadi 2 kelompok, masing-masing 3 variabel. Jadi kalau pasangan,
dia akan menghilangkan satu komplement beserta variabel dan komplementnya. Kalau tadi 4 dia menjadi 3. Itu dia. Pasangan. Nah, sederhana kan? Ini kalau kita aljabar ini kebetulan ini pas ya. Nah, kalau mamanya kita letaknya ini kita hitung dulu dengan ini, nah itu udah lain lagi. Ini Bapak. Yang samanya hanya B, yang lainnya berlawanan. Nah, gimana? Ya kan? Yang sama kan hanya B, yang lainnya berlawanan. Tidak bisa disamakan itu. Nah, susah. Jadi langsung. Nah, tapi nanti ada juga hati-hati di dalam mengelompokkannya. Kalau pengelompoknya salah juga nanti penjelasan salah. Nanti ada cara pengelompokannya nanti ya. Kita ini dulu. Pokoknya kita anggap yang seragam-seragam dulu ya, yang seragam-seragam dulu. Oh, yang 2 seragam mereka yang berdekatan. Tapi dalam kenyataannya nanti kan itu tergantung ya, tergantung dari kebenaran. Ini untuk kalau dia ada berdekatan, itu bisa kita sederhanakan. Itu maksudnya ya. Dari hasil kali fundamental, dibuat peta Carnot-nya, dari peta Carnot dimasukin angka satunya, nanti yang sisanya 0, mana angka satu yang berdekatan, itu bisa disederhanakan. Yang nggak berdekatan nanti udah, tidak bisa ya, itulah nilainya. Tidak bisa lagi sederhanakan. Kita buat secara jabar juga percuma. Ya. Nah, ini jumlah kalau lebih dari satu kelompok. Dari satu pengelompokan ya, dari satu pengelompokan. Ini 2 dikelompokkan, ini 2 dikelompokkan. Nah, ini tidak bisa hanya salah satu, dua-duanya di jumlah. Itulah sekali fundamental dari persamaan yang ada 4 kelompok tadi. Dari tabel kebenaran, berarti 4 variabel kan ada 2 pangkat 4 kan. Ada 16 kemungkinan. Ternyata ada 4 yang inputnya 1, outputnya 1. Itu kita buat hasil kali fundamentalnya. Baru nanti disederhanakan kalau ada yang berdekatan. Berdekatannya dia seperti kelompok binar juga ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ya berarti 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, nanti dan seterusnya. Kemudian untuk 4 angka 1 yang berdekatan berdampingan secara vertikal atau secara horizontal disebut kuat. Kuat adalah suatu kelompok, tidak boleh ada yang nyelingi ya, walaupun 4 umpamanya 1, kemudian 0, 1 lagi 3, tidak. Dia tidak boleh ada di sini. Pokoknya berdekatan secara vertikal atau horizontal, atau nanti juga 2 buah pasangan yang berdempet, itu 4 juga dia. Dia enggak vertikalnya enggak 4, hanya 2, tapi dia 2 kali. Nah, 4 juga nanti kita lihat ininya. Itu disebut kuat. Pokoknya angka 4 yang berdekatan, nah, dia secara kalau intinya vertikal atau horizontal. Tidak ada yang diagonal. Nah, nanti kalau diagonal 4 juga tidak masuk. Contohnya yang horizontal dulu. Tuh semua umpama di sini. Nah, ini gampang kita ininya. Nih, pokoknya di sini nih, ini dia sama dengan tadi ya. Yang sejajar angka satunya nih. Cuma di atasnya kan tadi ada 0, ada 1. Ini enggak, satu semua kan. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini hilang. Hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Semua. Tapi kalau hanya 3, itu nggak bisa ya. Tidak hilang, tidak. Semuanya ya. Masih ada. Nah, ini karena semua ada 4, ini hilang. Tinggal AB. Ada 4 ini lihat. 4 persamaan, ternyata dia hanya gerbang N. Ya, kalau kuat. Dia berpasangan, berdekatan secara 4 angka 1 secara dia horizontal, mendatar gitu ya, mendatar. Ya, jadi dia akan menghilangkan 2 variabel beserta komplemennya. Yang tadi 4 variabel ini 4. ABC, AB, C komplemen D, C komplemen D komplemen, dan seterusnya ya. Ini dia membuat 4 kan, tinggal 2. Nah, 4 kelompok malah tadi 4 kelompok 4, tinggal hanya 1 kelompok 2. Karena dia berdekatan semuanya gitu ya. Tapi kalau dia ada yang angka satunya di sini 4 juga gitu kan, itu enggak. Nah, berarti dia hanya pasangan kan, ini hanya 3, ini 3 dijumlah lagi. Nah, itu dia. Walaupun sama-sama 4, tapi dia ada yang terpisah, itu tidak menjadi kuat lagi. Ini yang
vertikal, horizontal. Gimana yang vertikalnya? Ya, kita buat yang vertikal ya. Yang vertikal. Sama, semuanya ke atas itu empat-empatnya angka 1. Nah, berarti dia, ini hasilnya. Ini jadi hilang. Karena apapun, mau A, B, A komplemen B, AB komplemen, A komplemen, B komplemen, semuanya 1. Udah, berarti dia hilang. Tinggal ini. Ini bisa juga kita urai secara jabar. Ini kan yang diatasnya A, B, A komplemen, B komplemen, C komplemen, D komplemen. Ini akan hilang ininya kan, D komplemen. Ini akan hilang. Ininya tinggal kita buat ini. Kan CD-nya belakang sama. Ini dengan ini hilang B komplemen. Ini hilang B komplemen. Kan? Ini A komplemennya hilang. Dan A. Ini B hilang. Ini A hilang. Ini A hilang. Tinggal C komplemen. Kalau diurai seperti yang di atas tadi sama. Ya, kita diurai seperti ini ya. Sama. Ini yang secara vertikal. Nah, itu disebut kuat. Nah, ada juga dua kelompok pasangan. Dia pasangan. Tidak empat-empatnya ke atas, ya, atau empat-empatnya mendatar, tidak. Tapi dia hanya dua, tapi dua tingkat. Nah, seperti ini Bapak ya. Ini disebut juga kuat. 4 angka. Tapi tidak umpamanya ada angka di sini angka 1, 2, di sininya 2 ini 0. Enggak, pasangan lagi dia. Ada yang nyelingi. Atau umpamanya di sininya yang angka 1, di sininya 0. Itu bukan kuat lagi. Pasangan lagi. Nah, ini cuman penghilangannya kalau tadi kan lurus ke atas itu dia kan. Oh, ini lurus ke atas dia. Atau yang sebelahnya lurus ke samping dia. Itulah sisanya. Nah, ini enggak. Seperti kita menghitung secara pasangan lagi tadi. Kalau ini ya, jadi kita anggap pasang ini aja dulu. Ini yang berlawanan adalah mau ini atau mau ini sama kan? Dia yang bawah. Kemudian kalau yang ini juga atas ke bawah, yang berlawanannya adalah B. Yang tinggalnya berarti A, C. Ya. Kalau tadi kan enak, kiri udah, atau ke atas itu dia, yang lainnya hilang. Ini enggak, tidak bisa A, B-nya hilang semua. A, B komplemen hanya ini saja. Ini kan non, bisa. Ini juga tidak bisa CD-nya, enggak ada, ini saja. Ini yang berlawanan, sama dengan pasangan tadi kan, ya ini. Cuma itu 2 kali ya, sama kan? C. Jadi ini kan adalah CD ditambah AC ditambah AC kan? AC tambah AC ya. Kan? Ini kan tadi kalau ini aja umpamanya ini kan adalah A C komplemen D. Ini juga A C D komplemen. Nah, tinggal hilang tinggal A. Ini tadi ya. Itu disebut pasangan. Jadi kalau pasangan itu ada 3 ya. Atau dia sama ya kalau duanya sama bukan 4 ya. Dan dia vertikal 2, horizontalnya 2 gitu ya. Dekatan itu pasangan. Itu ya, itu pasangan. Kuat 2 kali pasangan. Yang berdekatan tapi kalau ada yang memisah sedikit aja, umpamanya angka 1 di sini 1. Ini enggak, itu enggak. Benar-benar sejajar. Pasangannya sejajar. Vertikalnya sejajar, horizontalnya sejajar. Vertikal sejajar 2, horizontal sejajar. Itu disebut kuat. Kalau dia tidak sejajar dua-duanya hanya vertikalnya saja sejajar, horizontal tidak. Ya. Ini umpamanya. Kita vertikalnya sejajar. Tapi horizontalnya tidak kan. Itu dia hanya pasangan 2 buah pasangan. Dia 2 buah pasangan bukan kuat. Ini tadi 4 angka 1 yang berpasangan vertikal, kuat, horizontal, atau 2 buah pasangan yang sejajarnya sama. Vertikal dan horizontalnya berdekatan. Nah, itu disebut juga kuat. Pokoknya 4 angka 1-nya kan. Tidak hanya horizontal atau vertikal. Dia akan menghilangkan 2 variabel. Kalau 4 tadi, 4 variabel dia hanya ini persamaan ini nih. Ada 4 gerbang N, 4 input. Nah, kalau dijadikan 2, gerbang N ini 3 kan? 3, 3, 6, 12 gerbang N. Tambah 3 input gerbang OR berarti 2 lagi, 14. Tambah di node-nya 4, 18 gerbang. Itu dia ya.
Ternyata dia hanya satu gerbang N. Itu dia penyederhanaan. Kalau berdekatan. Tapi kalau dia ini empat variabel ini berjalan di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu, nah ini nggak bisa. Ya itulah dia samaannya itu tidak bisa disederhanakan. Kemudian ini kelompok yang terbesar yang kita pelajari, oktet. Oktet itu adalah 8 oktav gitu ya. Kalau kita oktav 8 angka 1 yang berdekatan secara horizontal atau vertikal, itu tergantung dari petanya ya. Kalau petanya 4x4 tidak mungkin dia 48 vertikal atau horizontal. Tapi kalau 5 nanti 3 dengan 2 itu baru bisa. Itu kita lihat nanti yang 5. Kalau 4 berarti dia 4 horizontal, 4 2 kali ya, atau 4 vertikal 2 kali. Yang berdekatan oktet. Dia akan menghilangkan 3. Jadi kalau 4 variabel dapat oktet, nanti sisanya hanya 1 variabel. Sama dengan kabel atau sama dengan gerbang NOT. Contohnya. Jadi dia 2 yang horizontal. Karena sejajar ya. Horizontalnya 2, cuman tidak ada yang menyelingi di antara dia. Tidak ada selang apa yang di antara dia, tidak ada yang menyelingi dia. Sehingga dia pas berdekatan. Tapi kalau umpamanya di sini angka 1 ini pindah ke atas ini, itu dia bukan oktet tapi 2 buah kuat. Berarti masing-masingnya hanya hilang 2. Baru dijumlah, dari 4 tinggal 2 dijumlah. Nah, ini kalau kita menggunakan ininya. Pak ini kuat kan? Nah, kalau kuat tinggal AB. Ini AB komplemennya. Ini di faktor kali tinggal A kan? Nah, ini hasilnya A. Lihat. Sininya yang berlawanan adalah B. Nah, atas dia semua ya. Hilang semua nih. Hilang. Ini hilang. Kelompoknya ya. Ini hilang. Ini juga hilang. Dua-duanya ya. Ini juga hilang. Nah, hilang. Nah, di sampingnya ada yang hilang. Tidak dua-duanya. Kalau hilang 0 gitu ya. Yang berlawanan apa? Ini. Nah, tinggal dia A. Sebenarnya A tambah A kan? Tetapi dia A tambah A sama dengan A. Nah, itu dia kan. Jadi oktet itu dari 4 variabel tadi, samaannya, dia hanya tinggal A saja. Berarti sama dengan apa? Kabel saja. Gitu ya. Sama dengan kabel saja. Atau caranya 2 tadi ya. Bisa juga. Ini oktet. Ini oktetnya hilang B dengan B komplemennya. Hilang D tinggal A dengan C komplemen. Yang ininya hilang tinggal A, ini tinggal C, AC. Ini C dengan C berlawanan, ini A-nya sama, tinggal A. Sama kan? Ini kalau langsung, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini. Karena semuanya satu. Tapi kalau hanya 3, tidak bisa hilang ya. Nah, ini yang hilangnya hanya B, tinggal A. Ya, sama seperti kabel saja. Ada 8 persamaan itu. 8 gerbang N, 4 input. Gerbang NOT-nya berapa tuh? Banyak itu. Itu 2. Ini 3. 5 ya. Gerbang OR-nya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, itu dia hanya kabel saja ternyata. Bisa beberapa gerbang, ternyata dia hanya gerbang yang berlaku A-nya saja, yang lainnya tidak. Nah, itu guna penyederhanaan. Jauh sekali dia. Ini juga sama. 2 buah gerbang kuat kan. Ini kan kuat. Oktet ya. Kuat, 2 buah kuat. Sejajar. Tapi kalau dia sering ke sini, itu lain lagi ya. Kecuali nanti di ujung ini dan di ujung ini ya, itu nanti ada lagi nanti cara itunya. Hanya di berjauhan kuat, ternyata dia oktet. Nah, ini berarti ini hilang ya, hilang. Nah, ini yang hilang hanya yang berlawanan. Yang berlawanan apa? C dengan C komplemen. Tinggal dia D juga. Nah, D. Ini dia sama juga dengan kabel, tapi kabelnya ke D ya. Karena ada 4 tadi, hanya kabelnya ke D. Yang lainnya tidak berpengaruh. Jadi jika D-nya 1, Y-nya 1. Jika D-nya 0, Y-nya 0. Yang lain terserah, mau 0, mau 1. Nah, dia tetap hanya D saja.
ya. Jadi 8 buah. Jadi dia bisa oktet tadi bisa 8 yang kuat, 2 yang sejajar, apakah ini horizontal atau ini yang vertikal, atau dia benar-benar vertikal sendiri atau horizontal sendiri, berarti dia 5 variabel. Kalau 5 variabel baru dia bisa kuat itu sendiri. Nah, ini 5 variabel. Nah, 5 variabel berarti ada angka 1, 8. Ya. Udah kan? Kita coba bikin double ya, sebentar ya. Sebentar. Sebentar saya ini dulu kok jadi double. Nah, ini 8 ya. Tapi dia kalau 8-nya pasti vertikal saja atau horizontal saja. Kalau petanya 3 kali 2 berarti vertikal saja. Kalau petanya 2 kali 3 berarti dia hanya horizontal saja yang bisa 8 ya. 8. Tapi dia ini dulu karena ini kan, nanti dia ini akan hilang karena semuanya satu kan dari atas satu. Tapi jika hanya satu ada yang umpama 0 di sini satu nih, ini nggak bisa hilang. Ini dicari lagi kelompoknya, apakah 2 atau 4. Jadi ada 5 variabel A, B, C, D, E, hilang 3, tinggal 2. Nah, itu dia pengelompokan kalau dia 2 saja, 4 saja. Kalau ini nggak bisa dia horizontalnya 8 ya. Berarti dia 2 kali kuat. Nah, 2 kali kuat ya. Ada perbaikan. Nah, itu pengelompokan kalau sama-sama 2, sama-sama 3, 4, atau sama-sama 8. Atau 2 buah angka 2 yang sejajar atau sejajar vertikal atau sejajar horizontal ya. Atau 2 buah angka 4 yang sejajar vertikal atau horizontal. Itu dia disebut juga dengan oktet ya. Kalau kuat berarti pasangan hanya 2 ya, sejajar vertikal atau horizontal.
Kalau kuat 4 angka jajar vertikal total. Kalau dia pasangan tadi hilang satu variabel besar pertanyaan, kalau jadi 4 menjadi 3 sisanya. Kalau kemudian kuat menjadi 2 yang hilang dan 4 menjadi 2, kalau 5 menjadi 3. Kalau oktet dari hilang 3, 4 hanya tinggal 1, kalau 5 tinggal 2. Yang oktet ini kalau dia pertanyaan 4 kali 2 kali 2 atau 4 variabel ya, itu tidak akan mungkin dia vertikal sendiri atau horizontal sendiri yang sebagai oktetnya. Tapi dia kuat yang dua sejajar berdekatan secara vertikal atau kuat yang berdekatan sejajar secara horizontal. Jadi kalau 5 variabel, nanti dia bisa secara vertikal saja atau secara horizontal saja, tergantung dari pertanyaan apakah 3 kali 2 atau 2 kali 3. Ini contohnya 3 kali 2. Itu dia yang untuk penyederhanaannya. Kalau tidak mewakili yang seperti itu, tapi persamaan tidak dapat disederhanakan. Tapi nanti ada kemungkinannya ada ya. Kayaknya dari peta dia menjauhan, ternyata masih bisa disederhanakan. Nah, ini yang ideal biasanya nih ya, 2, 4, 8. Atau ada duanya 2 gitu ya, berdekatan atau tidak. Kemudian dari untuk pengelompokannya tadi, untuk menyederhanakan petanya, ada cara pengelompokannya, tidak sembarangan ya. Kalau hanya 2 saja ya udah, kalau 4 saja ya udah gitu ya, dapat saja. Tapi umpamanya kalau tersebar seperti ini, tapi harus dikelompokkan yang paling besar dulu. Misalnya umpamanya 8, ada nggak 8 angka 1 secara vertikal atau secara horizontal? Kalau tidak ada, turun menjadi, ada nggak angka 1, 4 secara vertikal atau horizontal? Atau dia tadi 8-nya ada 4 vertikalnya 2, vertikalnya 2, 4 kali gitu ya. Angka satunya 4, vertikal 2 kali. Itu juga 8 kan? Atau enggak ada angka 4-nya secara vertikal atau secara horizontal. Atau nanti vertikal dan horizontalnya berdekatan, dua-dua gitu ya, seperti ini. Itu juga kelompokkan dulu. Jadi turun dia, bukan dari yang kecil ke yang besar, dari yang besar. Jadi 8 dulu dicari, ada nggak kelompok angka 1, 8 yang berdekatan, dia berdekatannya terserah ya. Apakah kita pokoknya 8. Itu tidak boleh ada yang menyelinginya ya. Ada selingan di antara dia yang ada. Tidak ada, turun ke 4. Tidak ada, baru turun ke 2. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa disederhanakan. Tapi nanti ada caranya. Kalau secara pemutaran peta, masuk nggak? Kayaknya dia berjauhan, tetapi dia ternyata dia adalah dapat disederhanakan. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kumpulan dulu, oh ini 4. Ini 4 dulu 2. Nah ini kalau yang kecil, kita ini 2 dulu. Ini ya, bapaknya ini. Ini kita ini kan? 2. Oh, jadi kacau. Ini jadi 3 sisanya kan? Tidak bisa. Hanya 2 yang bisa diinikan. Ini jadi 1 sendiri. Nah, itu dia kan. Nah, tidak boleh. Makanya dari 4 dulu. Kalau dari 4 akan kita dapatkan nanti hasil pilih yang apanya? Yang paling sederhana. Itu yang paling sederhana. Yang terbesar ya. Dari 8 dulu, ada 8 masuk ke 4, dari 4 baru masuk ke 2. Jangan dari 2 dulu. 2, 4 baru di 8. Nanti ya kalau salah ambil kita, kalau benar ya bisa juga benar deh ya. Bisa juga benar. Tapi bisa juga kemungkinannya salah. Nah, kalau kelompok kita tadi yang diambilnya benar seperti ini tadi nih, tadi benar. Tapi kalau duanya kan 2 bisa juga ke sini. Bisa. Atau ini 2 di tengahnya diambil. Nah, kan sisa 1, ini 2. Jadi dia tidak paling sederhana. Jadi cari dulu yang besar. Ada nggak 8? Ada. Cari, ada yang 4. Kalau nggak ada juga baru 2. Kalau nggak ada, berarti dia kemungkinannya tidak bisa disederhanakan. Nanti ada, kemungkinan masih ada. Ujung nanti ya. Pemutaran peta. Nah, setelah dikelompokkan, baru masing-masing dia kan. Yang ini, nanti sini ini hilang. B-nya dan kontak hilang. Hilang. Tinggal A, ke atasnya hilang ininya. Yang berlawan D-nya ya. Kan? Tinggal A, C komplement. Oh yang ini, nah ini AB tetap A komplement, B komplement. Yang hilangnya adalah C-nya, nah, tinggal D. A komplement, B komplement, D. Yang ini, nah ini tinggal ini aja. Karena dia empat-empatnya satu kan. Nah, C komplement D. Kemudian semua jumlah. Ini ditambah ini, ditambah ini. Ini ditambah dengannya.
Jadi ya. A, C komplement ditambah A, komplement B, D. A komplement, B komplement, D. Ditambah C. Ini nggak bisa lagi sederhanakan. Ini dengan ini, ada C, ini C-nya berlawanan, tapi ini nggak punya A, ini nggak punya D komplement. Ini dengan ini. A-nya berlawanan, tapi ini nggak punya. Ini dengan ini. D-nya berlawanan, tapi ini nggak punya A, B, ini nggak punya C. Nah, bisa. Mentok itu. Nah, baru dijumlah ya. Jumlah. Nah, ini dia persamaannya. Jadi, cari dulu. Yang paling besar adalah 8, nggak ada 8. Dicari lagi yang 4. Nggak ada yang 4, baru 2. Kalau nggak ada 2, oh jangan bisa kita. Kemungkinan tidak bisa diselamatkan. Nanti ada cara terakhir ya. Cara terakhir. Nah, itu dia penjelasannya. Nah, ini untuk berikutnya akan kita sambung lagi habis ini kita sholat ya. Kita istirahat dulu. Karena hampir jam 6 ya, tangguh. Jadi kita tutup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Habis ini. Jadi kita istirahat dulu ya. Istirahat. Ini kita ya, materi kita untuk penyederhanaan ya. Sederhanaan ya. Ini enggak, ini suatu data bukan penyederhanaan. Nah, ini yang bisa disederhanakan, decoder. Decoder dia, kalau tidak akan boros kita di komponen. Yang harusnya ini 4 tadi kan, hanya ternyata 2. Tidak ada gerbang N, tidak ada gerbang O not-nya kan. Juga. N dan not hanya 1. Kalau tidak dia ada 4 juga kan. Ini juga berkurang 1. Nah, ini yang nggak bisa. Nah, jadi tidak semuanya penyederhanaan itu bisa disederhanakan. Itu ya, ingat ya. Sederhana itu jika dia ada syaratnya tadi kan, sama jika ada 2 angka 1 yang berdekatan secara vertikal atau horizontal, atau 4 angka 1 yang berdekatan secara vertikal atau horizontal, atau 2 angka 1 yang berdempetan, gitu ya, 2 angka 1 kelompok, atau 8, atau angka 4 angka 1 yang berdempetan juga secara vertikal atau horizontal. Gitu kan? Nah, kemudian atau ada yang pemutaran peta, kan? Ternyata di jauh-jauh nggak dekat kok dari ujung, asal barisnya sama, ada sejajar ya, baris pertama dan baris terakhir, atau kolom pertama, kolom terakhir untuk angka yang sejajar. Nah, seperti yang di sini, contohnya tadi adalah yang angka berapa sebentar, 0, tidak, 1, 2 ya, 2 atau 3, nah, dia bisa ujung-ujung ya, 0 atau 3 itu ujung-ujung. Ini ya. Berapanya kata ini kan 0, 1, 2, 3 ya, ini umpamanya. 1. Ini bisa di ujung. Kalau padahal jauh ya kan? Nah, tidak bisa. Asal dia sejajar dan baris pertama dan baris terakhir. Atau kolom pertama dan kolom terakhir. Tapi kalau sama dengan ketiga nih, 0. Ini kan ada, nggak bisa. 1 dengan 3. Ini juga 1 dengan 3, nggak bisa. Nah, ini dengan ujung, bukan di tengah ya, dengan ujung bawah. Ini juga dengan yang bawah, bukan di tengah. Nah, itu dia. Nah, 8 tadi kenapa malah 2 yang hilang? Karena ini 8 ini kan, ini kayaknya hanya pasangan, pas di ujungnya juga bisa. Nah, ya 8. Ini 2, di sini 2, jadi 4. Hilang 2. Nah, 9 udah dekat ya, kalau 9 udah dekat ya, 9. Dia kan 9 dekat. 8. Ini kan 3 cuma, ini nggak boleh diubah. 3. Enggak, ini dengan ujung. Ini nggak ada ya, karena dia udah lebih dari batasnya di sini. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini udah 10 nih. Ini 11, 12, 13, 14, 15. Hanya 10. Ini makanya yang lainnya dongker. Kalau hexa nggak ada dongkernya, yang tadi makanya multiplexer semuanya pakai. Makanya dia ada selektor data. Nah, itu ya kita ininya. Jadi kita dari situ
Jadi kita masuk ke materi baru. Nah, lihat di ininya ya. Bisa stop ya. Nah, tutup. Sebentar dulu saya inikan dulu, takutnya ada yang kurang. Nah, pesertanya ya. Nah, saya selalu paste ya. Harus stop.